Buku ini membahas tentang 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dan yang menarik, tokoh nomor 1 di buku ini adalah Nabi Muhammad. Lebih mengejutkan lagi, buku ini ditulis oleh Michael H. Hart, seorang astrofisikawan Yahudi Amerika. Jadi, apa alasan Hart menempatkan Nabi Muhammad di posisi teratas? Halo, selamat datang di Kisah Kontinental. Kamu bisa menekan tombol subscribe agar bisa mengarungi kisah-kisah selanjutnya. Hart lahir pada 28 April 1932 dan menulis buku ini saat berusia 46 tahun. Buku ini pertama kali diterbitkan sekitar 45 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1978. Hart bukan hanya mengurutkan tokoh-tokoh dalam bukunya berdasarkan karakteristik individu, misalnya yang paling kuat, paling pintar, atau berasal dari keluarga berpengaruh. Tidak. Urutan tokoh-tokoh dalam buku ini didasarkan pada tingkat pengaruh mereka, seberapa besar mereka mengubah arah sejarah, bagaimana mereka mendorong kebangkitan dan kejatuhan peradaban, serta dampak mereka terhadap kehidupan jutaan, bahkan miliaran orang. Jadi, bukan siapa mereka, tapi apa efek kehadiran mereka di dunia ini yang menjadi ukuran utama. Sebelum kita bahas lebih jauh soal Nabi Muhammad, aku akan spill dulu top 6 dari buku ini. Nomor 2, Isaac Newton. Nomor 3, Nabi Isa atau Yesus. Nomor 4, Buddha. Nomor 5, Konghucu. Dan nomor 6, Saint Paul. Nanti kita bakal bahas sedikit kenapa tokoh-tokoh ini menempati urutan tersebut. Tetapi sekarang kita fokus dulu ke alasan Hart menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama. Menurut Hart, Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa di dua bidang yang berbeda. Yang pertama adalah agama, dan yang kedua adalah duniawi. Nah, kita akan bedah apa aja pencapaian tersebut. Di sisi agama, Nabi Muhammad tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga mendirikan sistem kepercayaan yang kini dianut oleh lebih dari 1,9 miliar orang di seluruh dunia. Ini menjadikannya sebagai tokoh kunci dalam agama yang pertumbuhannya begitu pesat. Muhammad mendirikan Islam dan memperkenalkan konsep monoteisme yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Namun, yang membuat Hart menganggap Nabi Muhammad lebih unik dibanding tokoh-tokoh agama lainnya adalah perannya di dunia politik dan sosial. Bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai pemimpin negara, komandan militer, dan reformis sosial yang membawa perubahan besar di Jazirah Arab. Muhammad memimpin umatnya tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga membangun dasar-dasar sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi yang kuat. Nabi Muhammad juga terlibat aktif dalam mengatur urusan duniawi. Dia tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga memimpin pasukan dalam peperangan, menyusun perjanjian, dan menetapkan hukum-hukum yang berlaku hingga saat ini dalam dunia Islam. Bisa dikatakan bahwa di bidang politik, dia membangun fondasi sebuah negara yang kuat, menyatukan berbagai suku yang sebelumnya berseteru, dan menciptakan tatanan sosial baru di Jazirah Arab. Ini merupakan kombinasi yang sangat langka, seorang tokoh agama yang juga sukses sebagai pemimpin duniawi. Selain itu, sebagai perbandingan, Isaac Newton yang menempati urutan kedua di buku ini memang memberikan kontribusi luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan mengubah cara kita memahami alam semesta dengan hukum gravitasi dan prinsip fisika lainnya. Namun, Newton tidak memiliki pengaruh besar dalam bidang agama atau politik. Tokoh-tokoh seperti Nabi Isa atau Buddha, meskipun sangat berpengaruh di bidang keagamaan, juga tidak memainkan peran sebesar Muhammad dalam urusan politik dan duniawi. Faktor lain yang Hart pertimbangkan adalah pengaruh jangka panjang Nabi Muhammad. Ajaran-ajaran yang beliau bawa masih mempengaruhi dunia modern saat ini. Islam bukan hanya sekedar agama, tapi juga mencakup aturan-aturan hidup, hukum, dan pemerintahan yang diikuti oleh banyak negara muslim hingga sekarang. Selain itu, penyebaran Islam yang begitu pesat ke berbagai penjuru dunia dari Timur Tengah, Asia hingga Afrika dan Eropa menunjukkan bagaimana pengaruh Muhammad tidak terbatas pada satu wilayah saja, tetapi mendunia. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit tentang tokoh-tokoh lainnya. Isaac Newton, seperti yang tadi telah kita bahas, berada di posisi kedua karena penemuan-penemuannya dalam fisika yang benar-benar mengubah cara kita memahami alam semesta. Tanpa Newton, mungkin kita tidak akan mengenal hukum gravitasi sampai sekarang. Lalu ada Nabi Isa di posisi ketiga. Isa diakui sebagai salah satu tokoh spiritual paling berpengaruh di dunia. Tetapi Hart menempatkannya di urutan ketiga karena perannya sebagian besar berfokus pada aspek spiritual, tanpa banyak keterlibatan dalam urusan politik atau pemerintahan. Kemudian ada Buddha dan Konghucu, dua tokoh besar dari Asia yang mengajarkan filsafat kehidupan dan etika moral yang hingga saat ini mempengaruhi jutaan manusia.
Dan yang terakhir dalam top 6 atau top 6 adalah Saint Paul, yang diakui Hart sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab dalam penyebaran agama Kristen setelah kematian Yesus. Jadi, dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa alasan utama Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama adalah karena kesuksesan yang diraih Muhammad tidak hanya dalam satu aspek kehidupan, tetapi di berbagai bidang. Ia tidak hanya mengubah dunia dari segi spiritual, tetapi juga dalam politik, sosial, dan ekonomi. Hart melihat Nabi Muhammad sebagai satu-satunya tokoh yang memiliki pengaruh mendalam dalam dua dunia, agama dan pemerintahan. Dan itulah yang membuatnya menempati posisi teratas dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah. Jika kamu memiliki beberapa fakta mengenai keberhasilan atau prestasi Nabi Muhammad, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa.